Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mubarak. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kali ini saya akan menyampaikan khutbah dengan judul 3 ciri orang sukses setelah Ramadan dan Idul Fitri. Sebelum saya lanjutkan khutbah ini, saya mengajak kepada diri saya dan hadirin sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini tanggal 28 April 2023 bertepatan dengan 7 Syawal 1444 Hijriah. Artinya masih dalam suasana Lebaran atau Idul Fitri. Secara pribadi saya mengucapkan minal aidin dan faidin, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan kemarin paling tidak ada 2 kelompok manusia yang melaksanakan ibadah puasa. Namun demikian 2 kelompok itu mempunyai niat yang berbeda. Yang pertama, kelompok yang pertama puasa karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ini barangkali selesai melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan predikat takwa. Tetapi ada kelompok yang kedua yang puasanya niatnya hanya sekedar menghormati Ramadan dan barangkali karena malu oleh orang lain. Kelompok yang ini ketika Ramadan selesai masuk di bulan Syawal, maka kelompok ini akan kembali ke habitat pada seorang pencuri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Baru saja kita merayakan Lebaran atau Idul Fitri bersama-sama. Pada hari raya Idul Fitri hampir selalu diawali dengan gegap gempita, kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Gema takbir dikumandangkan di malam harinya. Kalimat takmid
saling bersautan antara satu dengan yang lain. Idul Fitri tiba ketika umat Islam menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama 1 bulan penuh telah selesai. Sepanjang bulan suci tersebut mereka menahan lapar, haus, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Puasa itu ibarat bulan ujian bagi mereka yang akan mengikuti seleksi tertentu. Selama sebulan kita digembleng untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermain, dan menghindari hal-hal lain yang bisa mengganggu hasil ujian tersebut. Setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Apa hasilnya itu? Jawabannya tak lain adalah predikat takwa. Sebagaimana terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa merupakan standar yang paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita berpuasa. Demikian juga sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, pertanda semakin gagal kita sepanjang Ramadan. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Namun pertanyaannya, kemudian apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri takwa. Salah satu ayatnya terdapat dalam surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat senang dan pada saat susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran surat Al-Imran ayat 134. Ayat ini memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang yang bertakwa. Dan ini bisa disebut 3 ciri suksesnya orang yang telah melaksanakan puasa Ramadan. Apa 3 ciri itu? Yang pertama adalah gemar sedekah. Kalangan ini rela menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Dan orang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan diri sendiri. Ia mesti berjiwa sosial,
menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain. Dan setiap keadaan, bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya, tetapi juga kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapot kelulusan puasa harus ditandai dengan pengorbanan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian ciri yang kedua adalah orang yang takwa dan termasuk sukses dalam Ramadan adalah orang yang mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah begitu saja. Al-Khadim atau orang-orang yang menahan serumpun dengan kata Al-Khadimah atau termos. Kedua-duanya mempunyai fungsi membendung. Yang pertama membendung amarah, dan yang kedua membendung air panas. Selayaknya termos, orang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya melampiaskan itu karena tahu mudarat yang akan ditimbulkan. Termos hanya menuangkan air panas pada saat yang jelas masalahnya dan betul-betul dibutuhkan. Oleh karena itu, selepas Ramadan dan Idul Fitri, sudah seharusnya umat Islam mampu mengontrol emosi sebaik-baiknya, mencegah amarah, menguasai dirinya, dan bersikap kepada orang-orang yang pernah membuatnya marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Kemudian ciri orang yang sukses dalam berpuasa adalah memaafkan kesalahan. Sepanjang Ramadan, umat Islam paling dianjurkan memperbanyak permohonan maaf kepada Allah dengan membaca doa setiap hari. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang-orang yang meminta ampun. Ampunilah aku. Kata afu, kata maaf diulang 3 kali dalam kalimat tersebut, menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius apapun ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapan
hadapannya sebagai hamba yang banyak kesalahan dan dosa selama hidupnya. Cara ini bila dipraktekkan dengan penuh penghayatan sebenarnya melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita sendiri saja tak mungkin suci dari kesalahan, alasan apa yang kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Maaf merupakan sesuatu yang singkat namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, gengsi, dan unsur-unsur nafsu lainnya. Amatlah arif ulama-ulama di tanah air kita yang menciptakan tradisi bersilaturahim dan saling memaafkan di momen Lebaran. Sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah, selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara kita. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Kesimpulan dari khutbah yang pertama, orang yang sukses setelah Ramadan dan Idul Fitri adalah orang yang suka memberikan infak atau sedekah. Orang yang mampu menahan amarah dan orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses setelah Ramadan dan Idul Fitri. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu lasami'un 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli 'alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin
وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد